Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, serta salam sehat untuk kita semua. Teman-teman Smart School yang hebat dan tentunya selalu berbahagia dan semangatnya sangat luar biasa. Kembali lagi bersama dengan kami di Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas. Baik, pada kesempatan ini saya Istiqomah Abdi atau bisa disapa Kak Istik. Tentunya akan membersamai teman-teman untuk melanjutkan materi kita latihan soal tentang penalaran umum selama 40 menit ke depan. Nah, di penalaran umum ini itu merupakan salah satu subtes dari tes UTBK yang teman-teman akan ikuti. Nah, untuk soal-soal yang kita bahas di sini kita gabung mulai dari penalaran deduktif, induktif, dan kuantitatif. Nah, tentunya teman-teman sudah tidak sabar lagi kan bagaimana bagaimana cara menjawab soal-soal tentang penalaran umum. Jadi teman-teman silakan stay dan fokus ya. Nah, sekarang kita mulai dari nomor 1. Oke, di nomor 1 terlihat bahwa soalnya itu mengatakan membaca soal sebelum teks dapat membantu mengerjakan soal lebih efisien. Karena itu, skor yang didapat lebih maksimal. Andi mengerjakan soal dengan lebih efisien. Simpulannya adalah, nah teman-teman perhatikan kembali soalnya. Kalau misalkan ada soal yang ada sebab dan ada akibat, maka itu dia pasti penalaran deduktif. Nah, dia masuk di mana? Nah, teman-teman kemarin sudah masih ingat kembali kalau misalkan cara penerapan kesimpulan kalau dia di deduktif itu ada ponens, the tollens. Nah, kalau misalnya kita lihat soalnya, kita buat dulu premisnya seperti apa. Kita lihat kalimat pertama. Membaca soal sebelum teks membantu mengerjakan soal lebih efisien. Berarti ada sebab dan ada akibat. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita mau mencari kesimpulan, kita harus tentukan dulu premis. Jadi membaca soal, anggaplah itu adalah P. Kemudian membantu mengerjakan soal lebih efisien, berarti itu adalah Q. Berarti P maka Q. Kemudian karena itu skor yang didapat lebih maksimal. Berarti kalau misalkan mengerjakan soal lebih efisien, maka skor yang didapat lebih maksimal. Berarti bisa saya katakan Q maka R. Andi mengerjakan soal dengan lebih efisien. Berarti Andi mengerjakan soal lebih efisien, berarti itu adalah Q-nya. Oke, maka simpulan yang tepat adalah, teman-teman di sini tuh ada 3 premis. Ada premis 1, ada premis 2, kemudian ada premis ke-3. Kalau misalkan ada 3 premis, teman-teman tidak bisa digunakan 3-3-nya, harus memilih 2 premis saja. Nah, teman-teman, kita kembali ke modus ponens dan tollens. Kalau misalkan teman-teman masih ingat, kalau dia di ponens, itu kan ada P maka Q, terus kalau misalkan pernyataan kedua P, maka kesimpulannya itu adalah Q. Kemudian yang kedua, kalau misalkan tollens, jika P maka Q, terus lingkaran Q, maka simpulannya itu adalah lingkaran P. Nah, teman-teman, kita lihat kira-kira yang mana lebih cocok, ponens atau tollens. Nah, kita lihat di sini itu tidak ada lingkaran. Berarti yang kita pakai itu adalah yang ponens. Kita gunakan yang ponensnya. Kita gunakan premis yang mirip ya, yaitu P maka Q maka P. Nah, di sini yang sama yang mana? Nah, kita tidak bisa gunakan 1 dan 3. Kenapa? Karena dia beda dengan model ponensnya. Nah, berarti kita gunakan premis 2 dan premis ke-3. Sehingga kita tuliskan jika Q maka R, terus Q maka simpulannya itu adalah R. Oke? Bisa dipahami teman-teman? Nah, sekarang kita lihat soalnya. Kira-kira yang mana R? Tadi kan ini adalah P. Terus ini adalah P-nya, kemudian ini adalah Q-nya, kemudian ini adalah R. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 itu adalah BB.
Bisa dipahami teman-teman untuk soal nomor 1 yang membahas tentang soal deduktif. Jadi teman-teman tidak boleh lagi lupa bagaimana sih penarikan kesimpulan kalau misalkan soalnya deduktif dan dia menggunakan ponens tollens. Oke? Jadi harus dikenali ya soalnya seperti apa. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Oke, untuk soal nomor 2, kita lihat bagaimana soalnya. Jongkok terlalu lama di toilet menyebabkan pelebaran pembuluh darah. Hal ini menimbulkan peradangan di bagian dubur. Kondisi tersebut mengakibatkan ambien. Jika Anya tidak mengalami pelebaran pembuluh darah, manakah simpulan yang tepat? Nah, oke, kita lihat lagi jenis soalnya. Kalau misalkan ada sebab akibat, berarti dia pasti implikasi. Kalau dia implikasi, berarti kita harus tentukan implikasinya seperti apa. Kemudian kita cari dia kira-kira model penerikan kesimpulannya apa yang digunakan. Baru kita bisa simpulkan apa simpulan dari premis-premis soalnya. Kita lihat kalimat pertama lagi. Jongkok terlalu lama di toilet. Oke, ini adalah P-nya. Kita anggap ini adalah P. Kemudian menyebabkan pelebaran pembuluh darah, berarti ini adalah Q. Hal ini menimbulkan, jadi ketika terjadi pelebaran pembuluh darah maka timbul peradangan di bagian dubur, berarti ini adalah R-nya. Jadi kita harus bedakan ya, setiap kata itu dia harus punya variabel yang berbeda. Kemudian akibat adanya peradangan di bagian dubur maka mengakibatkan ambien, berarti ini adalah S. Oke, nah sekarang kita buat premisnya, mulai dari premis 1. Jika P maka Q, kemudian premis 2, Q maka R, kemudian premis ketiga R maka S. Kemudian apa yang ditanyakan di soal? Jika A-nya tidak mengalami pelebaran pembuluh darah. Pelebaran pembuluh darah itu adalah Q. Kemudian karena di sini ada kata tidak, berarti itu adalah ingkaran Q. Maka ingkaran Q, nah kesimpulannya kira-kira apa? Ada ingkaran, berarti teman-teman ingat tadi. Dia menggunakan modus tollens. Jadi dia pakai modus tollens. Nah, kalau misalkan modus tollens berarti kita gunakan premis 1 dan terakhir. Nah, maka P maka Q, ingkarannya Q, maka kesimpulannya itu adalah ingkaran P. Maka P-nya mengatakan bahwa jongkok terlalu lama. Jadi ini adalah P. Kalau misalkan kita berikan ingkaran, berarti pasti ada kata tidak. Nah, kira-kira yang mana nih? Yang jawabannya A, B, C, dan E. Ternyata jawabannya adalah delta. A-nya tidak jongkok terlalu lama di toilet. Karena jongkok terlalu lama itu adalah P-nya, sedangkan tidak itu adalah ingkaran. Didapat dari modus tollens. Oke teman-teman, bisa dipahami lagi untuk soal nomor 2. Jadi 1 dan 2 itu adalah soal penalaran deduktif. Oke? Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk soal nomor 3. Tingginya beban pekerjaan dapat berkontribusi pada menurunnya tingkat kreativitas pegawai. Salah satu cara untuk mengurangi beban pekerjaan adalah dengan mengelola stres. Resiko penurunan kreativitas dapat diminimalkan jika peningkatan beban pekerjaan berhasil diatasi. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Oke, kita cari jawaban yang pasti benar. Kita cari kira-kira yang mana yang pasti benar. Ingat, kalau misalkan pasti benar berarti di option itu kita harus cari yang betul-betul sesuai dengan bacaannya atau sesuai dengan kondisi soalnya, apa yang dibahas. Coba kita lihat option A. Pegawai yang mampu mengelola stres pasti memiliki tingkat kreativitas yang rendah. Katanya, yang mampu mengelola stres pasti kreativitas yang rendah. Betul tidak?
Nah, ternyata kita lihat di soal. Di soal itu mengatakan bahwa tingginya beban pekerjaan, menurunnya tingkat kreativitas. Kenapa bisa muncul beban pekerjaan yang tinggi? Karena tidak mampu mengelola stres. Nah, di option A itu dia tidak sesuai dengan bacaan. Karena kalau misalkan di bacaan mengatakan bahwa mampu mengelola stres itu meningkatkan kreativitas. Sedangkan di option A itu dia bertolak belakang. Maka A itu salah. Oke, sekarang kita lihat option B. Pengelolaan stres pasti menurunkan tekanan pekerjaan. Ini juga bertolak belakang. Kenapa? Karena di kalimat terakhir itu mengatakan bahwa resiko penurunan kreativitas dapat diminimalkan jika beban pekerjaannya berhasil diatasi. Caranya diatasi yaitu mampu mengelola stres. Oke, berarti B juga salah. Kemudian C. Pegawai memiliki kreativitas rendah karena tidak memiliki kemampuan mengelola stres. Kira-kira apakah C sesuai dengan bacaan? Oke, kita simpan ya. Ini mirip. Tapi kita simpan, kita lihat apakah D dan E itu yang mana yang lebih benar. Kalau misalkan ada yang betul-betul sesuai dengan tulisan di soal, berarti itu yang paling tepat. Tapi kalau misalkan tidak ada dan ada yang mendukung bacaan, berarti itu bisa dianggap benar juga. Oke? Kemudian delta. Pegawai mengalami tekanan pekerjaan karena tidak kreatif dalam bekerja. Oke, ini tidak ada di soal, tidak ada dibahas. Sama sekali tidak dibahas. Kemudian E, peningkatan kreativitas pegawai dapat dilakukan dengan mengelola stres. Nah, kira-kira yang mana nih yang lebih tepat? C atau E? Apakah C? Nah, kita lihat. Kalau misalkan di kalimat terakhir itu adalah resiko penurunan kreativitas dapat diminimalkan jika peningkatan beban pekerjaan berhasil diatasi. Nah, yang paling tepat itu adalah error melihat kalimat yang paling akhir. Jadi kreativitas dapat ditingkatkan kalau bisa mengelola stres. Kenapa C kurang tepat? Karena di soal itu tidak ada dibahas pegawai memiliki kreativitas rendah ya, tapi dia hanya bilang menurun. Oke? Jadi bisa dipahami ya teman-teman. Jadi kenapa E? Karena E itu dia mirip dengan kalimat terakhir di bacaan. Oke? Nah, sekarang kita lanjut di soal berikutnya. Oke, nah untuk soal nomor 4, jadi yang tadi itu di soal nomor 3 itu adalah soal induktif. Jadi ingat ya, kalau induktif itu dia soalnya itu lebih panjang. Dan dia pasti seputaran pertanyaannya itu dia yang sesuai dengan bacaan. Apakah pasti benar, pasti salah, mendukung, melemahkan, atau menguatkan. Nah, sekarang kita lihat jenis soal nomor 4. Rian, Randy, Andi, Leo, dan Wildan adalah seorang atlet basket saat akan latihan. Mereka terlebih dahulu mengukur tinggi badan. Wildan mempunyai tinggi badan 185 cm setelah diukur. Tinggi badan Andi lebih tinggi 4 cm dari Randy dan lebih tinggi 8 cm dari Rian. Jika tinggi badan Wildan 6 cm lebih tinggi dari Rian dan Leo, tinggi yang paling pendek. Oke, nah sekarang kita butuh analisis lagi nih, soal-soal yang menyatakan tentang analisis. Pertama, kita tuliskan dulu informasi yang sudah pasti. Jadi cari dulu informasi yang sudah pasti. Di sini dilihat bahwa katanya Wildan mempunyai tinggi badan yang 185 cm. Nah, itu adalah informasi yang pasti karena dia sudah ada angkanya. Berarti bisa saya tuliskan Wildan tinggi badannya 185 cm. Nah, kemudian tinggi badan Andi lebih tinggi 4 cm dari Randy. Berarti Andi itu 4 cm. Berarti kalau dia dibilang lebih tinggi, berarti ditambah lebih tinggi dari Randy. Randy. Terus lanjut lagi. Dan lebih tinggi 8 cm dari Rian. Berarti Andi juga 8 cm lebih tinggi daripada Rian. Oke,
Jika tinggi badan Wildan 6 cm lebih tinggi dari Rian, berarti kita bisa katakan bahwa Rian itu, kan katanya Andi yang lebih tinggi 6 cm. Berarti Rian sama dengan Leo, yaitu Wildan dikurangi dengan 6. Kenapa dikurang? Karena Wildan yang lebih tinggi daripada Rian dan Leo. Berarti untuk tinggi Rian dan Leo itu bisa kita tentukan. Nah, Wildan adalah 185, kemudian kurang 6, maka jadinya adalah 179 cm. Berarti kita dapat tinggi Rian itu 179 cm. Jadi, yang tingginya 17 cm itu adalah Rian dan Leo. Nah, di soal dia tanya tinggi yang paling pendek. Nah, sekarang kita lihat ya, kita tentukan dulu semuanya. Nah, kalau misalkan dapat Wildan, dapat Rian, kemudian Andi. Andi kan 4 ditambah Randy. Randy kita tidak tahu, berarti kita belum bisa selesaikan. Kemudian kita lihat, Andi 8 ditambah Rian. 8 ditambah Rian berarti 8 ditambah 179. Dapatnya 150. Sorry. 9781. Berarti 187 cm ya. Nah, kemudian kita dapat Andi, berarti bisa kita cari Randy berapa. Nah, karena di sini informasinya itu mengatakan bahwa Andi 4 tambah Randy, maka Randy itu, kalau misalnya kita mau cari Randy, maka Randy itu adalah Andi dikurang 4. Tadi kita dapat Andi 187, berarti 187 dikurang 4, jadinya 183 cm. Nah, sekarang kita sudah dapat ya, kalau misalkan kita lihat tingginya Wildan itu adalah 185. Kemudian tinggi Randy itu adalah 183. Kemudian tinggi Andi itu adalah 187. Tinggi Rian dan Leo itu adalah 179. Maka siapa yang paling pendek itu adalah yang 179. Maka jawabannya adalah BB. Oke, teman-teman, sebenarnya itu kalau misalkan teman-teman tanpa cari Andi dengan Randy itu teman-teman sudah bisa lihat jawabannya. Kenapa? Karena di sini itu Rian dan Leo itu kalau kita bandingkan dengan Andi, Andi yang lebih tinggi. Nah, kalau misalkan Andi yang lebih tinggi, pasti Randy juga lebih tinggi daripada Rian. Nah, jadi ini sengaja saya cari supaya teman-teman tahu, jangan sampai nanti pertanyaannya itu bukan yang paling pendek. Bisa saja ditanya, berapa sih tingginya Randy? Jadi kalau misalkan ditanya berapa tingginya Randy, berapa tingginya Rian, cara penyelesaiannya itu teman-teman harus cari masing-masing tingginya. Tapi kalau ditanya berapa yang paling pendek, lihat saja teman-teman dari info soal, kemudian teman-teman tadi sudah lihat bahwa yang paling pendek itu pasti Rian dan Leo. Oke? Setelah didapat berapa tingginya Rian dan Leo, itu bisa langsung dijawab soalnya. Oke? Jadi penyelesaian soal itu tergantung kebutuhan soal. Sekarang kalau begitu kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, untuk soal nomor 5. Setiap hari, Raka berhasil menjual 30 bungkus nasi uduk dengan harga satuan Rp4.000. Nina bekerja sebagai penata rambut dan mendapatkan penghasilan antara Rp90.000 hingga Rp140.000 per hari. Sementara Gilang bekerja sebagai staf administrasi dengan gaji Rp1.400.000 per minggu. Berdasarkan informasi tersebut, manakah yang paling tepat mengenai pendapatan ketiga orang tersebut? Nah, oke. Ini adalah penelaran kuantitatif yang berbentuk cerita. Teman-teman, kalau misalkan ada soal seperti ini, itu kita analisis. Jadi untuk soal-soal UTBK itu dia lebih banyak menganalisis. Namanya penelaran, berarti kita bernalar. Nah, sekarang kita lihat. Raka katanya itu menjual 30 bungkus ya. Raka itu mampu menjual 30 bungkus nasi kuning dengan harga
ribu. Berarti kalau misalkan satu bungkusnya 4.000, berarti kalau 3 bungkus kali dengan 4.000. Maka dapatnya 3 kali 4, 12. Oke, kita hitung 0. 1, 2, 3, 4. Tambah saja nolnya ada 4. Berarti dia dapatnya 120.000 per hari. Itu untuk pendapatannya Raka. Nah, sekarang kita lihat lagi Nina. Katanya Nina itu dia adalah seorang penata rambut. Penghasilannya 90.000 sampai dengan 140.000 rupiah. Terus yang terakhir Gilang. Katanya Gilang itu dia gajinya 1.400.000 per minggu. Sedangkan ini semuanya itu per hari. Nah, bisa enggak kita bandingkan kalau misalkan ada per minggu, ada juga per hari. Nah, teman-teman, itu enggak bisa kita jadi perbandingan ya. Yang bisa menjadi perbandingan itu yang setara. Hari dengan minggu itu dia tidak setara. Bagaimana caranya supaya dia setara? Kita ubah. Mau mengubah hari ke minggu atau mau mengubah minggu ke hari. Karena di sini harinya ada 2, lebih baik kita ubah yang satu saja supaya tidak repot. Dan supaya mengurangi waktu pengerjaan teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau ubah ini, dia dapatnya berapa per hari, maka itu kita bagi dengan 1 minggu itu ada berapa hari. Dalam 1 minggu itu ada 7 hari, maka pendapatannya Gilang itu adalah 200.000. Oke? Nah, sekarang kita lihat soalnya. Yang paling tepat. Nah, kita lihat yang manakah kira-kira jawaban yang paling tepat untuk konteks soal ini. Yang pertama, pendapatan Raka lebih besar daripada pendapatan Gilang. Raka itu dapatnya 120.000 per hari, sedangkan Gilang dapatnya 200. Berarti Raka ini harusnya lebih kecil daripada Gilang. Ini yang benarnya. Kalau yang ini itu salah. Kemudian B. Kemudian B. Pendapatan Nina lebih besar daripada pendapatan Gilang. Nina hanya bisa 90 sampai 140, sedangkan Gilang 200.000. Berarti yang benar juga itu harusnya Gilang yang lebih besar daripada Nina. Ini yang benarnya, ini salah. Kemudian C. Pendapatan Gilang paling tinggi. Nah, apakah betul? Betul, pendapatan Gilang yang paling tinggi. Kenapa dia paling tinggi? Karena sesuai dengan hasil hitungan kita, Gilang mendapatkan 200.000 per harinya. Sedangkan Nina maksimal itu hanya 140.000 per hari, bisa saja di bawahnya. Tapi tidak kurang dari 90. Sedangkan Raka itu dia hanya mampu menghasilkan 120.000 per hari. Maka yang paling tinggi itu adalah Gilang. Oke? Nah, kalau begitu sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk soal nomor 6. Seorang pedagang teh membeli 2 jenis teh, yaitu teh hijau, teh hitam, dan teh hijau dengan berat dan harga yang berbeda. Berikut informasi mengenai pembelian teh tersebut. Oke, yang pertama, harga teh hitam dan teh hijau per kilogram adalah sama. Biaya yang dikeluarkan untuk membeli teh hitam lebih rendah dibandingkan biaya pembelian teh hijau. Teman-teman, kalau ada soal seperti ini langsung lihat pertanyaannya, apa sih yang diinginkan oleh soal ini. Kita lihat pertanyaannya. Informasi manakah yang digunakan untuk mengetahui jumlah keseluruhan? Jadi kita mau cari berapa jumlah keseluruhan teh yang dibeli pedagang tersebut. Apakah kita gunakan keempatnya atau kita gunakan hanya 2 saja? Nah, kita lihat yang mana yang lebih mampu menghitung jumlah keseluruhan teh, karena semua informasi ini tidak perlu digunakan semuanya. Kita lihat informasi A. Katanya harga teh hitam dan teh hijau itu sama. Berarti kalau misalkan kita bawa ke bahasa matematika, hitam dan hijau. Hitam saya anggap itu adalah A. Kemudian hijau saya anggap itu adalah B. Jadi kita ganti variabelnya ya supaya tidak terlalu banyak yang kita tulis.
Nah, untuk A, harga teh hitam dan teh hijau itu sama. Berarti saya tulis A sama dengan B. Kemudian B, biaya yang dikeluarkan untuk membeli teh hitam lebih rendah dibandingkan teh hijau. Berarti A itu lebih murah daripada B. Kemudian C, untuk harga per kilogram yang sama, jumlah teh hijau yang dibeli 4 kali lebih banyak daripada teh hitam. Berarti dikatakan bahwa A itu sama dengan 4B. Yang ini, teh hijau yang dibeli 4 kali. Teh hijau itu adalah B, dikali 4 berarti 4B. Lebih banyak dari teh hitam. Berarti lebih banyak dari teh hitam, ya bisa juga A itu A lebih kecil 4B. Tapi kita tulisnya A sama dengan 4B saja. Oke? Kemudian D, pedagang menghabiskan uang sebesar 8 juta untuk membeli teh hitam dengan harga per kilogramnya 200.000. Kalau misalkan uangnya habis 8 juta, kemudian per kilogram teh teh hitam ya, maka dikatakan A itu bisa dihitung berapa banyak yang dia beli. Caranya ditahu berapa banyak yang dia beli, yaitu 8 juta dibagi dengan 200.000, karena harga per kilogramnya itu adalah 200.000. Nah, sedangkan yang dia belanjakan itu adalah 8 juta. Berarti berapa banyak teh hitam yang dia beli? Kita hitung. Kita coret 0, 3 di atas. Di bawah sisa 2 0, berarti di atas juga dicoret 2. Maka yang tersisa angka itu adalah 80 dengan 2. Maka A itu 80 per 2. Jadinya 40 teh hitam. Jadi dia dapat 40 teh hitam. Nah, kira-kira bagaimana caranya kita hitung berapa banyak B? Dari informasi yang mana kita bisa hitung berapa dapatnya teh hijau? Kan A-nya kita dapat 40. Nah, dari A, B, dan C, yang mana yang bisa menghitung banyaknya teh hijau? Kalau misalkan A sama dengan B, apakah ini bisa digunakan? Nah, tidak bisa ya. Kenapa? Karena di pernyataan C itu mengatakan bahwa A itu lebih kecil daripada 4B. Oke, yang ini tuh hanya harganya yang sama, bukan jumlahnya. Sedangkan yang ditanya di soal itu adalah jumlah keseluruhan teh. Kemudian B, katanya A lebih kecil B. Nah, ini tidak jelas. A lebih kecil B, ambigu dia. Kita tidak bisa kan tentukan angka. Berapa sih B yang didapatkan? Oke? Nah, kemudian C, A itu lebih kecil daripada 4B. Jadi kalau misalkan A-nya 40, kira-kira B-nya berapa? Nah, ini bisa kita hitung. Kalau misalkan B yang dicari berarti A dibagi dengan 4. Maka jadinya 40 dibagi 4, maka B itu adalah 10. Oke? Nah, berarti informasi yang digunakan untuk menghitung jumlah keseluruhan T itu adalah informasi C dan D. Maka jawabannya adalah Charlie. Oke, teman-teman. Jadi memang ini soal yang butuh dianalisis panjang ya, karena sesuai dengan keinginan soal. Jadi teman-teman lihat saja, kalau misalkan ada soal yang mau menghitung jumlah, teman-teman harus lihat angka pasti yang bisa dihasilkan dari soal itu. Kalau A itu kan harga, jadi dia tidak mungkin jumlah. Kalau misalkan B itu dia tidak ada variabel di situ yang bisa dihitungkan. Nah, sedangkan untuk C itu dia di situ jelas A itu lebih kecil daripada 4B. Oke? Aman ya? Dan dari soal juga sebenarnya sudah kelihatan kalau misalkan untuk menghitung jumlah itu memang yang membahas itu hanya C dan D saja. Sedangkan A dan B itu dia bahasnya biaya. Itu teman-teman kalau misalkan teman-teman sudah lincah menjawab soal tanpa harus menghitung. Hanya melihat saja konteks soalnya. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Bu Rini bekerja di sebuah pabrik dengan gaji tetap bulanan sebesar 5 juta rupiah dengan tunjangan berkisar 300.000 sampai 900.000 rupiah. Gaji yang didapatkan Bu Tari sebesar 1.600.000 per minggu. Sementara itu, Pak Bimo bekerja sebagai kurir dan mengantarkan
18 sampai 22 paket per hari dengan tarif 9.000 per paket. Jika 1 bulan dihitung 28 hari, berarti 28 hari ini sama dengan 4 minggu ya. Ini sama dengan 4 minggu. Jadi jangan sampai ada yang masih bingung, 1 bulan itu berapa minggu, 1 minggu itu berapa hari. Itu kan sudah biasa ya, dan saya paham teman-teman Smart School yang hebat di sini sudah paham semuanya. Nah, ditanya manakah pernyataan yang paling tepat? Oke, ini tadi mirip dengan soal nomor sebelumnya ya. Ada soal yang mirip, ditanya manakah pernyataan yang paling tepat. Nah, kalau begitu kita analisis lagi satu persatu karena kita mau lihat perbandingan pendapatan yang didapatkan oleh Bu Rini, Pak Bimo dengan Bu Tari. Nah, kita lihat yang pertama. Di sini 5 juta rupiah itu didapatkan oleh Bu Rini. Berarti bisa kita tuliskan Ibu Rini itu dia pendapatannya sebesar 5 juta. Kemudian dia memiliki tunjangan lagi. Oke, berarti ini dia bisa bertambah ya. Bisa bertambah 300.000. Bisa juga bertambah 900.000. Oke, jadi kalau misalkan kita mau hitung berapa penghasilan Bu Rini itu dia bisa menghasilkan paling sedikit 5 kali 3, 15. Bertambah ya. Berarti dia bisa menghasilkan 5,3 juta. Kemudian paling besarnya itu dia bisa menghasilkan 5,9 juta. Jadi ini yang didapatkan oleh Bu Rini. Nah, kemudian kita lihat lagi, gaji yang dapat Bu Tari sebesar 1.600.000 per minggu. Kalau ini kan per bulan ya, jadi ingat ini itu per bulan selama 28 hari. Sedangkan untuk Ibu Tari, kemudian kita lihat Bu Tari. Ibu Tari itu dia penghasilannya adalah 1.600.000 per minggu. Nah, berarti per bulannya dia dapat berapa dong? Nah, kalau misalkan kita mau cari per bulannya, berarti dalam 1 minggu itu dalam 1 bulan itu ada berapa minggu? Ternyata ada 4 minggu. Berarti ini kata kali 4. 4 kali 6, 4. Simpan 2. 4 kali 1, 4. Berarti dia dapatnya 6.400.000. Oke. Berarti per bulannya Ibu Tari dapatnya 6 juta. Nah, sekarang kita lihat Pak Bimo. Kira-kira Pak Bimo itu dia dapatnya berapa? Oke, untuk Pak Bimo. Pak Bimo itu dia bekerja sebagai kurir yang bisa menghasilkan 18. Berarti ini bercabang lagi ya. Dia bisa mengantarkan 18 atau dia bisa mengantarkan 22. Dengan tarif per harinya itu 9.000. Berarti kalau misalkan 18 paket kali 9, ini kira-kira dapatnya berapa? 9 kali 8, 72, tulis 2, simpan 7. 9 kali 1, 9 tambah 7 itu dapatnya 16. Berarti dia dapatnya 162.000. Kalau misalkan dia antarkan paket 18. Nah, kalau misalkan dia antarkan paket 22 paket, berarti per harinya dia bisa dapat 9 kali 2, 18, 1, 9 kali 2, 18 berarti 198.000. Oke, nah ini per hari. Nah, sedangkan kalau misalkan semuanya tadi kita hitung per bulan, berarti kita hitung juga dia per bulan. Nah, kira-kira berapa sih yang dia dapat kalau misalkan dia per bulan? Berarti karena per harinya dia 162, terus dalam 1 bulan ada 28 hari, berarti ini kita kali 28. Wow, susah ya, ini harus kita cakar. Berarti 162 dikali 28. Oke, 8 kali 2, 16, 1. 8 kali 6, 48, 9, 4. 8 kali 1, 8, berarti 12. Kemudian 2 kali 2, 4. 2 kali 6, 12. 2 kali 1, 2, 3. 6, 5, 5, 4. Berarti dia dapatnya 4, 5, 5, 6.
4.556.000 kalau misalkan dia antarkan paket dalam paketnya 18 paket. Oke? Nah, sekarang bagaimana kalau dia 22 paket? Nah, ini dikalikan lagi dengan 28. Oke, kita kali. 198 dikali 28. 8 kali 8, 46. 8 kali 9, 2. 72 berarti 78. 7. 8 kali 1, 8, 15. 2 kali 8, 16. 2 kali 9, 19. 2 kali 1, 3. Berarti dapatnya 4, 14, 5, 4. 5 ya. Oke. Sekarang kita sudah dapat penghasilan dari ketiganya. Kita dapat Tari, kita dapat Rini, kita dapat Bimo. Nah, teman-teman bisa lihat yang mana yang paling tinggi. Sudah dilihat perbedaannya ya. Berarti yang paling tinggi itu tetap penghasilannya dari Tari ya, 6 juta. Sedangkan Rini itu dia hanya berkisaran di sini saja, 5,3 dengan 5,9. Dan Kurir itu dia sekitaran 4.556 dan 554. Nah, berarti yang paling tinggi itu adalah Tari. Kita lihat pernyataannya mana yang benar. Untuk option A, pendapatan Bu Rini adalah yang paling tinggi. Oke, Rini yang paling tinggi kah? Bukan ya, karena yang paling tinggi itu adalah Tari. Berarti ini salah. Kemudian B, pendapatan Pak Bimo dapat lebih tinggi daripada Bu Tari. Nah, sedangkan Bimo itu hanya maksimal 5,5. Sedangkan Bu Tari itu 6,4. Bisa tidak lebih tinggi? Tidak bisa dong, berarti ini juga salah. Kemudian C, Pak Bimo yang paling rendah. Belum tentu, karena Pak Bimo itu dia bisa saja dapatnya 5,5. Sedangkan Ibu Rini itu bisa saja dapatnya 5,3. Jadi dia tidak bisa dikatakan bahwa dia yang paling rendah meskipun dia bisa menghasilkan 4,5. Tapi kan bisa saja dia 22 paket yang diantarkan. Kalau dia 22 paket yang diantarkan, kalau Bu Rini dapat 5,3, berarti Pak Bimo tidak bisa menjadi yang terendah. Oke? Berarti Charlie juga salah. Kemudian kita lihat D. Pendapatan Bu Rini dapat lebih tinggi daripada Bu Tari. Salah dong, karena Tari yang tinggi. Kemudian E. Pendapatan Bu Rini dan Pak Bimo dapat setara. Betul. Kenapa dia bisa dapat setara? Karena Bu Rini itu kisarannya di sini. Bisa saja Bu Rini dapatnya juga 5,5. Karena biasa dia dapat 5,3. Kisar dari 5,3 sampai 5,9. Jadi bisa saja mereka pendapatannya sama. Oke? Bisa ya? Oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk soal berikutnya. Nah, sekarang ini masih penelaran kuantitatif, tapi konteks soalnya berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau misalkan yang sebelumnya itu memang penelaran kuantitatif itu yang agak-agak hot, kalau misalkan kita bilangnya dalam soal UTBK, karena dia itu butuh analisis yang sangat panjang. Jadi teman-teman, saya ingatkan kembali, kalau di penelaran kuantitatif itu teman-teman kali baginya itu tambah kurangnya tuh harus maksimal. Minimal teman-teman hafal saja 1 sampai 10. Oke? Nah, kalau itu teman-teman sudah kuasai, pasti teman-teman sudah bisa menjawab soal-soal yang seperti tadi. Karena ada memang soal-soal yang memang perlu kita cakar ditulis. Oke? Nah, sekarang coba kita lihat soal nomor 8. Jumlah pelanggan di sebuah kedai kopi selama 5 hari berturut-turut adalah 15, 18, 24, 33, dan 45. Sementara itu, jumlah pesanan cemilan selama 5 hari 5, 7, 10, 14, 19. Oke, jika pola data tersebut terus berlanjut, berapa jumlah pelanggan dan pesanan cemilan pada hari ke-6? Kita lihatlah, inilah pola bilangan. Kemarin sebelumnya sempat ada soal tentang deret. Jadi kalau misalkan kita mau mencari pola bilangan itu dia harus teratur, tidak boleh sembarangan. Nah, kita lihat dulu yang jumlah pelanggannya. Oke, untuk jumlah pelanggan. Kita tulis 15, hari pertama, hari kedua 18, hari ketiga 24, hari keempat 33, dan hari berikutnya 45. Hari ke-6 itu berapa? Kita lihat polanya.
Oke, dari 15 ke 18 itu naik berapa? Naik 3 ya. Oke. Terus 18 ke 24. Jadi teman-teman lihat polanya itu dia semakin ke kanan semakin besar. Kalau misalkan dia semakin kanan semakin besar, kita lihat dulu tambah-tambahnya. Kalau misalkan dia penambahannya itu tidak terlalu banyak. Tapi kalau misalkan dia tiba-tiba tinggi sekali, yakin saja bahwa itu dia perkalian. Kebetulan di sini polanya itu dia tidak terlalu tinggi. Jadi kita gunakan tambah-tambah saja dulu ya. Kita lihat apakah betul polanya beraturan. 15 ke 18 itu plus 3. 18 ke 24 plus 6. Kemudian 24 ke 33 itu plus 9. 33 ke 45 itu plus 12. Ternyata kita lihat pola di sini itu dari 3 ke 6 itu dia adalah bertambah 3. 6 ke 9 juga bertambah 3. 9 ke 12 juga bertambah 3. Berarti untuk ke-6-nya itu di sini juga dia harus plus 3. 12 plus 3 itu plus 15. Maka pola ke-6 itu menghasilkan 45 ditambah 15 itu dapatnya 60. Oke? Jadi untuk penjualannya kita dapat 60. Jadi ini dapat 60. Nah, sekarang bagaimana dengan pola yang selanjutnya? Untuk cemilan. Kita lihat cemilannya. Jadi kalau misalkan di cemilan dapatnya 5, 7, 10, 14, dan 19. Kita lihat keteraturan polanya. 5 ke 7 itu plus 2. 7 ke 10 plus 3. 10 ke 14 plus 4. 14 ke 19 plus 5. Nah, berarti untuk hari ke-6-nya, nah, jadi ini kan kalau misalkan kita lihat keteraturan pola, setiap berpindah pola itu dia plus 1 plus 1. Ya kan? Plus 1 plus 1. Berarti untuk hari ke-6, polanya juga ini bertambah 1. Maka jadinya adalah 19 ditambah 6. Jadinya 25. Berarti kita lihat ternyata untuk pelanggannya itu 60, cemilannya itu adalah 25. Maka jawaban yang tepat itu adalah alfa. Oke, sampai di sini teman-teman bisa memahami ya, seperti apa sih soal-soal penalaran umum itu kalau misalnya kita bawa ke soal-soal UTBK. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, memang di penalaran umum itu soal-soalnya agak-agak panjang, tapi sebenarnya penyelesaiannya itu ringan-ringan saja. Intinya kalau misalkan di penalaran deduktif itu teman-teman kuasai cara penarikan kesimpulan. Apakah dia kita gunakan ponens tollens atau teman-teman juga harus kenali bahwa pernyataannya itu kuantor atau bukan kuantor, nah itu. Kemudian teman-teman harus bisa hafal seperti apa sih negasi-negasi implikasi dalam soal-soal deduktif itu. Kemudian kalau di induktif teman-teman ingat saja dia itu lebih banyak soalnya tentang data. Entah datanya dijabarkan dalam bentuk grafik atau datanya dijabarkan dalam bentuk cerita. Dan biasanya tetap mencari simpulan, tapi bedanya apa? Simpulannya itu dia harus sesuai dengan bacaan. Kalau misalkan dia tanya memperkuat, berarti cari bacaan yang mendukung. Atau cari option yang mendukung bacaannya. Tapi kalau misalkan dia memperlemah, berarti cari yang bertolak belakang. Atau kalau misalkan pasti benar itu teman-teman harus cari yang betul-betul sesuai bacaan. Kalau misalkan ada kata-kata yang sama persis dengan bacaan, berarti pilih jawaban itu. Kalau misalkan tidak ada yang sama persis, berarti cari kata-kata yang mirip dengan soal di bacaannya. Oke? Kalau pasti salah berarti ya, teman-teman sudah bisa lah. Kalau pasti salah itu maknanya beda dengan bacaan. Sedangkan di penalaran kuantitatif, teman-teman itu harus kuasai kabataku, kali bagi, tambah, dan kurang. Apalagi di perkalian ya, 1 sampai 10.
Oke teman-teman, cukup untuk pertemuan kita hari ini. Saya kira cukup. Semoga apa yang kita pelajari dan apa yang teman-teman ikut hari ini tuh bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam menjawab soal-soal UTBK. Saya doakan teman-teman yang menonton video ini dan yang selalu semangat untuk belajar dimudahkan dalam tesnya dan lulus di kampus impiannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.